Banjir bandang sapu India bagian selatan, tim SAR evakuasi hingga 12 jenazah. Banjir bandang yang melanda Andhra Pradesh, India pada Jumat kemarin, tepatnya 19 November, membuat setidaknya 18 orang hilang dan belasan lainnya meninggal dunia. Dikutip dari AFP, tim penyelamat atau SAR memaparkan sudah mengevakuasi lebih dari 12 jenazah usai sebuah bus tersapu banjir yang melanda bagian selatan India itu, sementara setidaknya 8 orang atau 18 orang lainnya masih hilang. Analis mengatakan cuaca ekstrim yang tak terduga di seluruh Asia Selatan terjadi akibat perubahan iklim yang diperburuk oleh pembendungan, penggundulan hutan, dan juga pembangunan yang berlebihan. Naiknya permukaan air di sungai Pamba yang dianggap suci oleh para peziarah memaksa pemerintah India untuk menghentikan aktivitas ziarah selama sehari, dilansir dari surat kabar Hindustan Times. Sebelumnya, puluhan orang tewas sejak Oktober di India setelah hujan lebat yang memicu banjir dan juga tanah longsor. Berdasar perkiraan cuaca, kantor Met memaparkan hujan lebat diperkirakan akan terjadi di beberapa wilayah selatan pada Sabtu. Sedikitnya 42 orang tewas bulan lalu ketika hujan lebat mengguyur Kerala. Lantaran riwayat bencana itu, pada Jumat kemarin pihak berwenang di negara bagian tersebut menghentikan jalur masuk ke Sabarimala, salah satu tempat suci umat Hindu, karena hujan lebat di daerah itu. Ratusan umat telah melakukan perjalanan ke Sabarimala sejak kuil dibuka pada Minggu kemarin untuk musim ziarah tahunan selama 2 bulan. Banjir darah semakin mengkhawatirkan 1.000 warga mengungsi ke India. Lebih dari 1.000 orang melarikan diri dari kekerasan pertumpahan darah di Myanmar dengan menyeberang ke negara bagian Mizoram, India. Seorang anggota parlemen India mengatakan eksodus itu dimulai sejak akhir Februari. Jumlah itu kemungkinan akan meningkat lebih lanjut. Anggota parlemen dari Mizoram, K. Van Lalvena, mengatakan kepada Reuters bahwa pihak berwenang di negara bagian timur yang kecil itu mendorong otoritas federal untuk membantu membangun kamp-kamp pengungsi di dekat perbatasan. Kalau tidak, semua pengungsi akan terpencar di mana-mana di India, ujarnya yang dilansir Reuters. Eksodus orang-orang dari Myanmar ke India dimulai beberapa minggu setelah junta militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi. Kudeta ini memicu gelombang protes berdarah ketika orang-orang yang menuntut kembalinya pemerintah sipil pimpinan Suu Kyi ditembak mati oleh pasukan keamanan junta. Kelompok aktivis mengatakan setidaknya 234 orang telah terbunuh sejak kudeta kemarin dimulai, dari ribuan lainnya telah ditahan. Militer Myanmar mengatakan bahwa mereka hanya menggunakan kekuatan bila diperlukan. Militer juga membela pengambil alihan kekuasaan oleh mereka dengan mengatakan tuduhan kecurangan yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Partainya Suu Kyi diabaikan oleh Komisi Pemilu. Meskipun sejumlah polisi Myanmar dan keluarga mereka awalnya menyeberang karena menolak untuk mematuhi perintah untuk membubarkan protes pro-demokrasi. Valalvena mengatakan bahwa lebih banyak orang meninggalkan negara bagian Chin, Myanmar, karena kerusuhan yang berkembang dan memasuki Mizoram. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, katanya. Jumlah dari anggota polisi tidak meningkat. Seorang juru bicara junta militer tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar. Sebelumnya, sekitar 400 orang dari Myanmar termasuk polisi dan personil pemadam kebakaran diyakini telah memasuki India. Hal ini disampaikan seorang pejabat senior polisi di India. Pemerintah federal India minggu lalu mengarahkan 4 negara bagian yang berbagi perbatasan dengan Myanmar dan pasukan paramiliter yang menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya secara ilegal orang dari negara tetangga dan agar
agar mendeportasi mereka yang telah menyeberang. Namun arahan tersebut telah ditentang oleh negara bagian Mizoram. Kepala Menteri negara bagian setempat, Zoramtanga, pada hari Kamis menulis kepada Perdana Menteri India untuk mendesak agar pengungsi dari Myanmar diberikan suaka. Saya memahami bahwa ada masalah kebijakan luar negeri tertentu di mana India perlu melanjutkan dengan hati-hati, kata Zoramtanga yang hanya menggunakan satu nama menurut salinan surat yang ditinjau oleh Reuters. Namun krisis kemanusiaan itu tidak bisa kita abaikan. Banjir darah di Kashmir, 4 tewas di berondong tentara India. Baku tembak kembali terjadi di wilayah Kashmir yang dikuasai India. Hasilnya 4 anggota kelompok militan tewas tertembak timah panas tentara India. Insiden yang berlangsung sengit itu meletus di desa Pinjura, distrik Shopian, sekitar 70 km sebelah selatan kota Srinagar. Namun belum ada rinciannya lebih lanjut hingga saat ini. Sejumlah laporan media lokal yang mengutip seorang pejabat menyebutkan bahwa mayat 4 militan yang tewas telah ditemukan dan identitas mereka telah dikonfirmasi. Selain itu, operasi pencarian telah dikerahkan di daerah tersebut untuk menemukan para militan lainnya. Sebelumnya, sebuah tim gabungan dari kepolisian setempat, 44 pasukan senapan Rastria Angkatan Darat India dan pasukan polisi cadangan meluncurkan operasi penjagaan dan pencarian untuk mendapatkan informasi spesifik mengenai keberadaan para militan di daerah tertentu. Ketika tim gabungan itu mendekati lokasi yang dicurigai, para militan yang bersembunyi menembaki mereka yang kemudian dibalas oleh tim tersebut hingga memicu baku tembak. Falal Vena mengatakan bahwa lebih banyak orang meninggalkan negara bagian Chin, Myanmar karena kerusuhan yang berkembang dan memasuki Mizoram. Kebanyakan dari mereka adalah warga sipil, katanya. Jumlah dari anggota polisi tidak meningkat. Seorang juru bicara junta militer tidak menjawab panggilan telepon yang meminta komentar. Sebelumnya, sekitar 400 orang dari Myanmar termasuk polisi dan personil pemadam kebakaran diyakini telah memasuki India. Hal ini disampaikan seorang pejabat senior polisi di India. Pemerintah federal India minggu lalu mengarahkan 4 negara bagian yang berbagi perbatasan dengan Myanmar dan pasukan paramiliter yang menjaga perbatasan untuk mencegah masuknya secara ilegal orang dari negara tetangga dan agar mendeportasi mereka yang telah menyeberang. Namun arahan tersebut telah ditentang oleh negara bagian Mizoram. Kepala Menteri negara bagian setempat, Zoramtanga, pada hari Kamis menulis kepada Perdana Menteri India untuk mendesak agar pengungsi dari Myanmar diberikan suaka.